Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Sittatul Mawaddi' min as-Sirah. Kita hari ini alhamdulillah masuk di tempat yang kedua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: "Lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhuli fihi ila an sarraha bi sabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العلاوة." الموضوع الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه، وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين، ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه، لأنهم يرون أنهم غير مشركين. لأنهم يرون أنهم غير مشركين. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-mawdi' ats-tsani, tempat yang kedua dari pelajaran dari sirah nabawiyah, bahwasanya Nabi SAW tatkala memperingatkan kaum musyrikin dari kesyirikan dan memerintahkan lawannya, yaitu tauhid. Ini dari sirah. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, maka Nabi selalu melarang dari apa? Syirik. Dan menjelaskan lawannya, itu apa? Tauhid. Itu kan bagian dari sirah. Tapi di situ terdapat di dalamnya perhatian Nabi terhadap apa? Tauhid. Kemudian berkata pensyarah itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kalau seandainya Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan secara umum saja, tanpa menyinggung atas apa yang mereka berada di atasnya, dan mereka mengatakan apa yang kami berada di atasnya ini bukanlah bentuk kesyirikan, apa yang kami berada di atasnya ini merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para wali dan orang-orang saleh. Ini bahasa mereka ya, kami tidak syirik. Ini bentuk pendekatan diri kepada Allah. Paham kan? Ini hanya cara yang beda. Kalian langsung kepada Allah. Kalau ini enggak. Pakai apa? Perantara. Kan tujuannya juga sama. Yaitu apa? Menyembah Allah. Itu kata mereka. Terus? Dan kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, ini hanyalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari wasilah kepadanya. Kemudian pensyarah berkata, seandainya Rasulullah SAW hanya mencukupkan mencegah dari perbuatan syirik tanpa perincian dan penjelasan. Nah, seandainya bilang jangan syirik. Kalau seandainya seperti itu saja tanpa dirinci, bahwa kamu menyembah kuburan wali syirik, kamu menyembah nabi syirik, itu namanya rinci tak? Kalau seandainya Nabi bilang jangan kalian berbuat syirik, maka apa yang terjadi? Maka tentulah mereka tidak akan menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia.
Mereka tidak akan menentangnya. Karena makanya sebenarnya orang-orang sesat itu juga menyampaikan tak boleh syirik. Mereka juga menyampaikan kita harus bertauhid. Cuman bedanya mereka dengan kita ahli sunnah. Kalau ahli sunnah dia rinci. Paham kan? Kalau ahli sunnah mereka apa? Rinci. Kalau mereka bahas juga. Dia bahas tauhid. Paham kan? Dia bahas juga syirik. Nggak boleh syirik. Tapi dia nggak rinci. Karena kapan dia rinci? Oh langsung ditahu. Oh berarti salah kita ini. Dipahami kan? Karena mereka menyangka bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم وحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنظرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك عند ذلك تثور ثائرتهم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام وقال لهم لستم على شيء وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. Nah ini belum berbicara kenyataan. Paham kan? Coba antum lihat sekarang kan. Kalau disentuh kiainya, syekhnya, baik. Paham kan? Muncul hamiyahnya. Muncul apa? Pembelaannya. Pembelaan jahiliyah. Yang penting saya bela guru saya. Tanpa diketahui ini yang mengatakan ini benar atau salah. Paham kan? Nah, lihat terjemahannya. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka orang-orang musyrikin tidak membenci hal tersebut dan mereka menganggapnya sebagai kebaikan. Bahkan mereka terbisik di dalam hati mereka untuk masuk di dalamnya. Sampai Rasulullah SAW menegaskan dengan mencela agama mereka dan membodohkan ulama-ulama mereka. Maka tatkala itu mereka pun langsung memberikan permusuhan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah taala, yaitu karena mereka menafsirkan apa yang mereka berada di atasnya bahwasanya itu bukanlah sebuah kesyirikan. Ini masalahnya. Ini sebenarnya sumber masalahnya. Mereka tidak tahu kalau itu adalah apa? Syirik. Paham kan? Mereka tidak tahu kalau itu adalah syirik. Sehingga ini setelahnya langsung bermasalah terkait dengan masalah lain. Terus? Akan tetapi tatkala engkau mengatakan kepada mereka, makam-makam dan kuburan-kuburan ini yang kalian menyembahnya, kalian bernazar untuknya, kalian menyembeli untuknya, perbuatan kalian ini, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Maka tatkala itu bangkitlah kemarahan mereka. Inilah yang Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah SAW melarang mereka dari menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, dan menyembah berhala-berhala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, kalian tidak berada di atas sesuatu pun. Dan mereka ini yang mengajak kalian untuk menyembah berhala-berhala, mereka ini adalah ulama-ulama kesesatan. Maka tatkala beliau mengatakan hal tersebut kepada mereka, maka bangkitlah kemarahan mereka karena membela agama mereka. Nah, karena mereka anggap itu adalah apa? Benar, itu masalah. Iya. Terus? Dan hal ini merupakan apa yang kebanyakan manusia berada di atasnya pada hari ini. Ini dulu Nabi SAW rasakan. Ketika bilang Lata, Uzza, Manat, paham kan? Adalah apa? Itu orang-orang sesat. Itu salah. Itu hanya patung. Paham kan? Langsung muncul kemarahan mereka karena agamanya. Karena apa? Agamanya. Ginilah sekarang kita ini. Kita di masa ini sekarang, itulah yang terjadi. Ketika kita katakan beribadat kepada Abdul Qadir Jailani, itu orang soleh, tidak boleh menyembahnya, paham kan? Tidak boleh beribadat kepada Rifai dan nama-nama lain.
dari yang mereka sebut, yang mereka ibadahi, mereka akan marah. Kenapa? Karena mereka anggap itu adalah apa? Bagian dari agama. Bagian dari agama. Inilah kebanyakan alam. Belum berbicara alam pada hari ini, inilah sama deritanya. Sama derita. ثم قال رحمه الله تعالى وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. Lihat ucapannya. Terjemah dulu, mereka bilang. Dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu membodohkan para pembesar kami, mencela agama dan Tuhan-Tuhan kami. Lihat ucapannya. Wah, ini dianggap kita bodoh. Siapa yang tidak marah kalau orang awam, kalau sudah ada yang gambarkan begitu? Iya, ini dia telah mencela agama kita. Ini dia mencela sembahan-sembahan kita. Terus? ثم قال الشارح حفظه الله تعالى لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا ولو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, tidak pula mencela agama mereka, tentulah mereka tidak akan mengatakan sesuatu apapun kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya beliau SAW mencukupkan atas perkataan beliau, perbuatan syirik itu adalah kejelekan, sedangkan tauhid itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Kalau cuma begitu saja, syirik itu tidak bagus, tauhid bagus. Kalau hanya begitu saja, tidak dirinci. Iya, terus? Dan tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, tidak pula agama-agama mereka, tentunya mereka tidak akan menentang beliau SAW. Nah, ini dia. Tentu coba lihat orang-orang sekarang. Kenapa mereka bisa berdampingan sama pelaku syirik? Kan tidak pernah dia bilang, itu syirik. Ada mah? Tapi kita yang bilang itu adalah syirik. Menyembah kuburan syirik. Bahasa selesai. Paham kan? Nah, ini orang sekarang seperti itu keadaannya. Iya. ثم قال رحمه الله تعالى ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, dan sudah dimaklumi, sudah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah mencela Nabi Isa AS dan ibunya, tidak pula mencela para malaikat dan orang-orang saleh. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mencela orang soleh. Tidak pernah mencela Nabi Isa. Ada paham? Cuma mereka saja menggambarkan. Iya, Nabi kan cuma bilang tidak boleh menyembah Isa. Tidak boleh menyembah orang soleh. Bukan. Isa adalah begini. Bukan. Tidak mungkin Nabi mencela para nabi dan para rasul. Nabi cuma bilang tidak boleh kalian menyembahnya. Apakah itu mencela? Menurut mereka mencela yang dia utarakan. Paham kan? Iya. Tidak pernah Nabi mencela. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ساب الصالحين وإنما سب عبادة غير الله عز وجل وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, Rasulullah SAW tidaklah mencela orang-orang saleh. Tiada lain yang beliau cela adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan bahwasanya para nabi-nabi Allah dan hamba-hambanya yang saleh dan para malaikat, mereka semua ini tidak ridho jika mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maqala rahimahullah taala, lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wala yanfa'una wala yadhurruna ja'alu dzalika syatman. Ini masalah. Ketika Nabi mengatakan mereka tidak boleh doa pada mereka, mereka tidak bermanfaat, mereka tidak memberikan mudarat, mereka jadikan itu adalah bahwa ini dia celah ini sembahan kita ini. Masa dia bilang begitu? Paham kan? Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, akan tetapi tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya para malaikat dan nabi-nabi dan orang-orang saleh tersebut tidak boleh dimintai doa, dan bahwasanya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat, maka orang-orang musyrikin menjadikan hal ini adalah sebagai sebuah celaan. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى لما قال
إن عيسى لا ينفع ولا يضر وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون عدوا ذلك تنقصا للصالحين ويقولون لأهل التوحيد أنتم لا تبنون على أضرحتهم وهذا من حقهم علينا. Kasihan. يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم هذا من حقهم علينا وهذا من تقديرهم وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم وأنتم تقولون هذا باطل ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم هذا الذي يفسرون به أعمالهم وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم. Kemudian pensyarah berkata hafizahullah taala, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat, dan bahwasanya para malaikat juga tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat, dan orang-orang saleh juga mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat, maka orang-orang musyrikin menganggap hal tersebut adalah sebuah bentuk merendahkan orang-orang saleh, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang bertauhid, kalian tidak membangun di atas kuburan-kuburan mereka, padahal ini adalah hak mereka terhadap kita. Jadi mereka anggap hak orang soleh itu kita bangun kuburannya. Kasihannya ini kodong, dia ulama umat tapi kuburannya apa? Tidak dipelihara. Ini dia mau dibawa kayaknya ke kuburan baki. Banyak ulama di sana dikubur, banyak para sahabat, tidak ada yang dibangun kuburannya. Padahal jasanya lebih dari orang-orang sekarang, betul nggak? Tapi kan jasanya sahabat, jasanya kuburan, iya kan? Tapi tidak dibangun kuburannya. Iya, cuman ini syaitan, ini subhatnya apa? Syaitan. Dan mereka mengatakan adalah keharusan bagi kita untuk memuliakan dan membangun di atas kuburan-kuburan mereka. Ini adalah hak mereka terhadap kita. Dan ini adalah bentuk memuliakan mereka. Dan tatkala kami berwasilah dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk memuliakan mereka dan mengagungkan mereka. Ini masalah. Jadi mereka katakan, jadi mereka menjadikan mereka itu sebagai perantara. Ini penghormatan. Kita hormatilah. Kita hormati orang soleh. Dan mereka mengatakan dan kalian mengatakan ini adalah kebatilan, dan mereka menganggap hal ini adalah celaan bagi mereka. Dan ketika kita bilang ini batin, tidak boleh jadi sama selain Allah. Wah, dia telah mencela ini. Tinggal setelahnya kumpul orang demo. Inilah hal yang mereka menafsirkan dengannya perbuatan mereka, dan ini ada sampai saat ini di lisan-lisan mereka dan di kitab-kitab mereka. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Kemudian berkata penulis rahimahullah ta'ala, apabila engkau mengetahui hal ini, maka engkau akan mengetahui bahwasanya seorang manusia itu tidak akan istiqomah keislamannya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrikin dan dengan jelas, dengan terang-terangan memusuhi mereka dan membenci mereka. Ini ya yang perlu untuk ketahui. Paham kan? Artinya kita orang yang bertauhid, benci syirik, harus juga benci pelakunya. Harus juga benci apa? Pelakunya. Tidak boleh kita bilang, saya orang bertauhid, tidak mau syirik, tapi cinta pelaku syirik. Cinta pelaku syirik, tidak boleh. Itu belum walah wal barok, tidak ada. Belum ada walah wal barok. Harus. Iya. Yang namanya seorang yang bertauhid itu benci syirik, benci juga apa? Pelaku syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya.
ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ويقولون إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط. يقولون نعاديهم لأنهم حاربونا، لأنهم أخذوا أوطاننا، أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم. والله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلم يقتصر على المحاربين فقط، بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله، وأي محاداة لله ولرسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجوز موادة الكفار كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني محبوبين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Kemudian pensyarah berkata rahimahullah ta'ala, di sana ada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada dakwah dan ilmu, kan tetapi mereka tidak ridho untuk memusuhi orang-orang kafir, dan mereka mengatakan tidak lain kita hanya diperintah untuk memusuhi orang-orang yang memerangi kita saja. Mereka mengatakan kita memusuhi mereka karena mereka memerangi kita, dan juga karena mereka mengambil negeri-negeri kita. Adapun kita memusuhi mereka karena alasan keagamaan, maka kita tidak memusuhi mereka. Naudzubillah. Ini di sana ada berbeda, menyadarkan dirinya kepada dakwah, menyadarkan dirinya kepada apa? Ilmu. Artinya dia dai, dia ulama, itu maksudnya. Iya, tapi mereka tidak ridho kalau orang kafir itu dibenci. Paham kan? Orang kafir itu dibenci. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Keluarga saja tidak. Kalau dia kafir, paham kan? Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan hanya kepada orang-orang yang memerangi kita saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kebencian bagi mereka itu adalah karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi bukan karena memerangi kaum muslimin. Paham kan? Kalau dia sudah musuh Allah, tidak beriman kepada Allah, itu musuh Allah namanya. Maka sudah wajib kita benci. Wajib kita benci. Dan bentuk permusuhan kepada Allah dan Rasulnya manakah yang lebih besar daripada kekufuran atau lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak boleh mencintai semua orang-orang kafir. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, sebagai penolong. Sebagian disebut namanya. Jangan jadikan Yahudi, jangan jadikan Nasara sebagai wali kalian. Iya. Orang yang kalian cintai. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian mereka yang lain. Makna aulia di sini bukan penolong, yaitu orang yang kalian cintai. Lah, mahbubin, yaitu dia mereka apa? Dicintai. Maksudnya jadi aulia di situ maknanya bukan penolong, tapi mahbubin, sebagai yang dicintai. Jangan jadikan Yahudi Nasara sebagai aulia. Apa aulia? Mahbubin. Sebagai orang yang dicintai. Bukan sebagai penolong. Nah, yaitu orang yang dicintai. Allah juga berfirman, barang siapa dari kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya ini Allah bahaya sekali. Siapa yang mencintai orang kafir, maka dia orang kafir. Ya kan? Sudah lewat juga di pembahasan keislaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah juga berfirman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian memberikan kecintaan kepada mereka, padahal mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. Kemudian berkata penulis rahimahullah ta'ala, apabila engkau memahami hal ini dengan baik, maka engkau akan mengetahui kebanyakan dari orang-orang yang mengaku beragama tidak mengetahuinya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا صحيح فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة مسألة الولاء والبراء تجدهم لا يعرفونها. Ini masalah. Terus يقولون لا يلزم بغضهم ديننا ما هو دين عداوة ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا يعتبرون هذا من مدح الدين ومودة المشركين عندهم لا بأس بها ويعتبرونها من المصالحة معهم ونقول مصالحتهم على أمور السياسية لا مانع منها لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا تجوز. Kemudian pensyarah berkata, hafizahullah ta'ala, ini adalah benar. Maka sesungguhnya engkau jika menanyakan, dia itu ucapan saya tadi, antum paham ini dengan pemahaman baik, maka antum akan tahu kebanyakan orang mengaku beragama tidak tahu masalah wala wal bara. Yang belum katakan itu benar. Terus sesungguhnya engkau jika menanyakan kebanyakan dari para ulama atau para pelajar tentang masalah ini, yaitu masalah al-wala wal bara, maka engkau akan mendapati mereka tidak mengetahuinya. Ini masalahnya kita sekarang. Kita berbicara, tapi kadang kita tidak tahu masalah kapan kita wala, kapan kita bara. Mereka mengatakan membenci orang-orang musyrik ini tidaklah wajib. Agama kita bukanlah agama permusuhan. Agama kita adalah agama kecintaan dan agama perdamaian dan agama demikian. Dan mereka menganggap ini adalah bentuk memuji agama. Maka mencintai orang-orang musyrik di kalangan mereka, maka ini tidaklah mengapa. Dan mereka menganggapnya ini adalah bentuk perdamaian dengan mereka. Maka kita mengatakan perdamaian dengan mereka di atas perkara politik, maka ini tidak masalah. Akan tetapi perdamaian dengan mereka di atas meninggalkan sebagian perkara-perkara agama, maka ini tidak dibolehkan. Ini yang perlu diperbaiki. Artinya kita, apa yang dibilang, ada arti yang tepat ini tuh musolah, toleransi. Paham kan? Musolah itu maknanya apa? Toleransi. Ya, mereka anggap ini toleransi bersama mereka. Paham kan? Musolah artinya itu arti yang paling tepat sekarang ya. Iya. Jadi mereka anggap itu adalah toleransi antara beragama. Kita katakan toleransi dalam perkara sia-sia, perkara kehidupan duniawian. Paham kan? Itu tidak ada masalah. Tetapi toleransi dalam untuk meninggalkan sebagian perkara agama tidak boleh. Gara-gara toleransi kita tinggalkan agama kita. Gara-gara toleransi kita melakukan agama mereka. Dan belum paham. Kalau dalam kehidupan dunia, ya, dia butuh barang kita butuh barang dia. Anda paham kan? Iya. Kita butuh tenaganya. Dia juga butuh tenaga kita. Itu masalah apa? Kehidupan. Masalah kehidupan. Ya kan Nabi menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Tapi tidak ada pernah kalau orang Yahudi berhari raya, Nabi ucapkan apa? Selamat berhari raya. Aduh, paham kan? Tidak boleh kita gara-gara toleransi meninggalkan agama kita, malah melakukan agama orang lain. Tidak boleh. Bukan itu toleransi dalam agama. Toleransi itu kalau dia tetangga kita tidak ganggu. Paham kan? Kalau tetangga kita tidak boleh mengganggunya. Kalau dia lewat di jalan, kita tidak boleh mengganggu. Paham kan? Tapi masalah agama, bukan. Tidak boleh kita gara-gara toleransi meninggalkan agama kita dan melakukan agama mereka. Dipahami kan? Nah, ini harus diperhatikan. Masalahnya beda. Terus
ثم قال رحمه الله تعالى وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. Masya Allah, di awal-awal Islam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, jika tidak, maka apa yang membawa kaum muslimin untuk bersabar di atas siksaan, penawanan, pemukulan, sampai hijrah ke negeri Habasyah? Dah, padahal dari Arab ke Afrika. Antum paham kan? Iya, gimana jauh itu mereka pergi berhijrah. Kenapa semua itu? Itu untuk mempertahankan apa? Agama. Untuk mempertahankan agama. Antum paham kan? Itu karena agama, bukan karena dunia. Bukan karena apa? Dunia. Karena agama. Mereka rela disiksa, ditawan, dipukul, sampai mereka hijrah ke Habasyah karena tidak mampu untuk menegakkan apa? Agama mereka di Makkah. Ini kan di awal-awal apa? Islam. Terus وقال الشارح حفظه الله تعالى ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر ولما احتاجوا إلى الصبر لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. Masya Allah. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, apa sebab yang menimpa kaum muslimin di Makkah? Apakah karena mereka orang-orang Islam atau apakah karena mereka sholat dan berpuasa? Tidak. Bahkan karena mereka membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka. Juga karena mereka melarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya. Jika tidak, seandainya mereka berpuasa, sholat dan menyibukkan diri dengan berzikir dan tidak menyinggung kepada seseorang, maka tidak akan terjadi kepada mereka gangguan berupa pemukulan dan penahanan serta penawanan, dan tentunya tidak akan butuh untuk bersabar karena kesabaran itu tidak terjadi kecuali di atas perkara yang dibenci. Terus kita selesaikan. ثم قال رحمه الله تعالى Lagi. مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Kemudian penulis mengatakan, padahal bersamaan dengan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling penyayang. Jika seandainya beliau menemukan keringanan bagi mereka, tentulah beliau akan memberikan kepada mereka keringanan. Paham kan? Nabi dan orang yang paling apa? Yang paling rahmat, paling sayang kepada yang lain. Seandainya itu dibolehkan, beliau yang pertama duluan. Karena siapa yang lebih sayang kepada manusia daripada Nabi kita? Aduh, paham kan? Dan yang paling semangat untuk hidup bersama yang lain kan Nabi kita. Tapi apakah Nabi mengorbankan agama untuk itu? Kan tidak. Ya, itu harus dipaham. Ini sirah. Ini sirah. Paham kan? Ada tempat di sini memahami tahu. Terus bagaimana mungkin, bahkan padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل عليه ومن الناس من يقول آمنا بالله لكن إذا جاء الامتحان إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده فإنه يتراجع عن دينه يجعل فتنة الناس كعذاب الله يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة مثل الذي استجار بالنار من رمضاء
wa idza lam yasbir ala adhan nasi kaifa yasbiru ala an-nar yawm al-qiyamati yalzamu al-aqsu annahu yaftadi adhan nari bitahammuli adhan nasi was-sabri ala dinihi amma annahu yaftadi bidinihi min adhan nasi wa yansa an-nar allati amamahu fahadha kal mustajiri min ar-ramda'i bin nari kama qala asy-syair al-mustajiru bi amrin 'inda karbatihi kal mustajiri min ar-ramdi bin nari. Kemudian pensyarah hafizahullah taala berkata, bersamaan dengan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, beliau tidak memberikan rukhsah kepada para sahabatnya dengan meninggalkan suatu perkara dari agama. Beliau tidak memberikan keringanan kepada mereka pada masalah ini, padahal beliau adalah orang yang paling pengasih dan penyayang. Paham kan? Padahal tinggal bilang, kalau kalian sudah disiksa sampai seperti itu, ikut saja dulu. Yang penting kalian apa? Beriman. Kan enggak begitu. Paham kan? Enggak diberikan keringanan. Enggak diberikan keringanan. Padahal kalau orang yang paling penyayang. Terus? Kalau seandainya beliau menemukan keringanan untuk mereka untuk meninggalkan menampakkan agama, maka tentulah beliau akan memberikan keringanan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Akan tetapi jika datang kepadanya ujian, jika dia diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dia diganggu dengan sebab perkataannya saya beriman kepada Allah dan sebab dia adalah orang yang bertauhid, maka dia kembali dari agamanya. Dia menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Dia lari dari gangguan manusia di dunia menuju kepada azab Allah di akhirat. Anda cocok. Iya kan? Tidak boleh kita gara-gara orang celah, cerca, siksa, malah kita menghindar permankan agama, tapi nanti diazab di mana? Di akhirat. Seperti orang yang berlindung dari hawa yang panas, akan tetapi dia menuju ke api. Apabila dia tidak bersabar atas gangguan manusia, bagaimana dia bisa bersabar di neraka pada hari kiamat? Maka yang wajib adalah sebaliknya. Itu bahwasanya dia menebus api neraka dengan bersabar atas gangguan manusia dan bersabar di atas agamanya. Sebaliknya, harus dia bersabar di atas agama, di atas gangguan manusia, supaya kita nanti tidak masuk dalam neraka. Adapun bahwasanya dia menebus agamanya dari gangguan manusia dan dia melupakan neraka yang ada di depannya, maka ini seperti orang yang berlindung dari hawa panas dengan api. Sebagaimana perkataan penyair, orang yang berlindung kepada amar ketika kesusahannya itu seperti orang yang berlindung dari hawa panas dengan api. Jadi dia takut panas tapi berlindung dengan apa? Yang sama. Iya. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. Nah, ini selesai ayat maudu' yang kedua. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menyetujui orang-orang musyrik dengan lisannya, bagaimana dengan yang selainnya? Dengan lisan saja mau berucap sama dengan orang musyrikin, itu sudah seperti itu. Maka bagaimana lagi orang yang bersesuaian dengan pergerakannya, perbuatannya. Tahu kan? ثم قال الشارح حفظه الله تعالى إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية. Kemudian pensyarah berkata hafizahullah taala, apabila ancaman ini untuk orang-orang yang menyetujui orang-orang kafir dengan lisannya tanpa paksaan agar bisa hidup bersama mereka, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang menyetujui mereka dengan perbuatannya karena alasan maslahat duniawiyahnya. Alhamdulillah.
Berikutnya insya Allah kita masuk di tempat yang ketiga.